Berarti kalau seandainya kita mengucapkan kalimat bismillah, berarti kita sedang memasukkan barokah ke dalam rumah. Artinya kalau kita tidak baca basmalah, berarti kita tidak sedang memasukkan keberkahan dalam rumah. Sehingga ketika rumah tidak berkah, apa yang terjadi? Maka syaitan akan datang rombongan-rombongan masuk ke dalam rumah. Perhatikan sebuah hadis. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu." Bila mana ada seseorang masuk ke dalam rumahnya, fa dzakarallah inda duhulihi wa inda ta'amihi. Kemudian dia membaca basmalah saat masuk ke dalam rumah atau saat hendak makan. Qala syaitan, maka syaitan akan berkata, la mabita lakum wala asya. Kata syaitan nih, kepalanya, ketuanya mengatakan kepada anak buahnya, malam ini tidak ada tempat menginap bagi kalian, dan malam ini tidak ada tempat makan untuk kalian di rumah ini. Kemudian Rasul mengatakan, wa idza dakhala falam yadhkurullaha inda dukhulihi. Qala syaitan, maka apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam rumah dan tidak membaca basmalah ketika masuknya, maka syaitan akan mengatakan, adraktumul mabit. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya. Maka syaitan akan mengatakan kepada anak buahnya, malam ini ada tempat tidur untuk kalian di rumah ini. Karena penghuninya tidak baca basmalah ketika masuk. Malam ini ada hotel. Ada hotel, tengok rumahnya lah. Kalau rumahnya ya biasa-biasa, ya hotel kelas melati gitu. Kalau yang agak mewah, hotel bintang kan itu ya. Ini ada hotel untuk kalian. Malam ini nginap semua kalian di sini. Maka setan akan datang dari mana-mana, kumpul semua di rumah kita. Dan kalau orang itu juga tidak baca basmalah ketika makan, ditambah lagi, bukan hanya ada tempat tinggal bagi kalian, ada makan malam lagi. Kan enak tuh. Udah dikasih tempat tinggal, dikasih makan malam lagi. Dari sini kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa dua perkara ini sebenarnya kalau kita lazimkan, maksudnya kita terus mengamalkannya, maka rumah kita akan penuh dengan berkah. Cukup mengamalkan dua perkara ini. Ketika masuk baca basmalah, keluar baca basmalah. Ketika masuk baca assalamualaikum, kita keluar baca assalamualaikum. Kalau terus kita amalkan, kata Syekh Abdul Razak Al-Badr ini, dia mengatakan itu cukup mendatangkan sebanyak-banyak berkah ke dalam rumah. Tapi kalau ditinggalkan, semua berkah hilang. Semua berkah hilang. Subhanallah, padahal dua perkara ini saja dilazimkan, luar biasa. Tapi saya tambah satu lagi, ya. Rumah akan menjadi berkah ini kalau kita menjauhkan hal-hal yang menjadikan malaikat enggan masuk rumah. Jangan melakukan perkara-perkara yang malaikat tidak mau masuk rumah. Maksudnya malaikat rahmat. Kalau malaikat maut ya tetap masuk rumah. Nggak ada cerita malaikat maut dijegal tuh. Ataupun malaikat hafadhah, penjaga, pencatat, ya tetap masuk rumah, dia nyatat, ya kan? Yang dimaksud di sini malaikat rahmat. Karena ada perkara-perkara yang kalau ada di rumah kita ini, malaikat rahmat tak masuk. Kalau malaikat rahmat tidak masuk, berarti setan yang masuk. Kan bahaya kalau setan yang masuk. Seperti apa contohnya? Disebutkan dalam beberapa riwayat. Pertama, riwayat Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul malaikah baitan fihi tamathil atau tasawir. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada berhala dan gambarnya. Dalam riwayat, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar.
Dalam riwayat, la tadkhulul malaikatu baitan fihi jarasun. Tidak akan masuk ke rumah malaikat yang di rumah itu ada jaros. Jaros itu semacam apa ya? Kalau untuk kalung sapi yang bunyi-bunyi itu betul. Ya, yang kleng itu. Gitulah kayak. Nah, kan ada yang biasa ditaruh di leher sapi, dibunyi itu, lonceng kecil itu kan. Ya. Tapi ada juga yang mentafsirkan maksudnya jaros di sini adalah juljul. Juljul itu bahasa Arab, bahasa kitanya seperti lonceng kecil untuk anting-anting perempuan tuh. Karena ada yang bentuk lonceng. Ataupun lonceng kecil yang biasa digunakan untuk perhiasan di kaki. Ya. Nah, itu juga jangan dipakai. Jadi kalau istri antum membelikan emas tapi nggak yakin antum beli. Pokoknya istri antum belikan kalung gitu ya, anting atau apa, bandulnya itu jangan bentuk lonceng itu maksudnya. Ada yang mentafsirkan seperti itu. Atau yang biasa digunakan di leher-leher binatang. Alasannya karena menyerupai orang-orang kafir, dan ada yang mengatakan karena itu mazamir syayatin. Mazamir itu seruling setan. Walaupun ada yang melemahkan hadis ini, tapi juga ada yang mensahihkannya. Intinya di sini bahwa ada, kalau kita melihat dari 3 riwayat yang kita baca, berarti jangan sampai ada lukisan. 1. Maksudnya gambar yang bernyawa, yang dilukis oleh tangan, bukan foto ya. Maksudnya yang di tangan. Orang ngelukis binatang gitu ya. Pokoknya makhluk yang bernyawa. Karena nanti pada hari kiamat kita disuruh menghidupkannya. Kemudian yang kedua patung. Tidak ada patung. Ya. Kemudian yang ketiga maksudnya adalah berhala yang ditenggerkan di situ. Adapun boneka-boneka yang dimainkan anak-anak, ditendang, diduduki, dikencingi, diompoli, nggak masalah, itu dihinakan. Ya, maksudnya patung ditaruh gitu saja, nggak diapa-apain. Ya, tapi kalau boneka-boneka yang diuncal-uncal anak-anak itu tidak apa-apa karena dihinakan sifatnya. Ya. Kemudian juga yang ketiga, anjing. Bahkan ngeri kalau cerita anjing, karena orang yang melihara anjing itu setiap hari dikurangi pahalanya 1 qirat tuh. Kecuali anjing-anjing tertentu ya. Maksudnya anjing berburu, anjing untuk jaga kebun dan begitu seterusnya, itu tidak masuk ya. Maksudnya melihara anjing kayak melihara kucing gitu kan. Maka dilarang dalam Islam, malaikat nggak akan masuk ya. Kemudian juga tadi lonceng, dan ada tambahan wala junubun, dan malaikat tidak akan masuk ke rumah orang yang tidak pernah mandi junub. Kalau kita orang yang sudah ngaji kan paham, mau sholat mesti kalau junub mandi kan itu. Tapi berapa banyak orang-orang awam yang nggak peduli dengan junub. Mungkin setahun sekali dia mandi junub tuh. Memang dia mandi, tapi kan kalau tidak niat mandi junub kan tidak junub dia. Karena mandi junub itu harus ada niat. Tapi orang yang tidak pernah sholat, jangan kepikiran mandinya, sholat aja gak kepikiran, semana mau mandi junub kan. Nah, orang yang tidak pernah mandi junub, malaikat gak masuk di situ. Naudzubillah. Ya. Jadi ini 5 perkara berarti ya. Gambar makhluk yang bernyawa, lukisan, kemudian patung, kemudian anjing, kemudian lonceng tadi ya, kemudian orang yang tidak pernah mandi junub. Bahkan sebagian para ulama ada yang menambah sampai banyak sekali rumah yang di dalamnya memutus silaturahim. Kemudian rumah yang di dalamnya memakan riba. Rumah yang di dalamnya memakan harta anak yatim. Rumah yang di dalamnya tidak menyebut nama-nama Allah. Rumah yang di dalamnya tidak pernah bersolawat. Rumah yang di dalamnya penuh dengan caci maki dan laknat. Rumah yang di dalamnya banyak lantunan-lantunan lagu dan musik dan tidak pernah berzikir. Rumah yang di dalamnya ada minuman khamr. Rumah yang di dalamnya digunakan untuk perjudian. Rumah yang di dalamnya digunakan untuk kesyirikan. Rumah yang di dalamnya ada mantra-mantra, ada dupa-dupa untuk sesajen kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Termasuk rumah yang penghuninya boros, tabdzir ya. Dan rumah yang di dalamnya ada para anak-anak yang durhaka dengan orang tua. Termasuk rumah yang digunakan untuk kejahatan, kekejian.